Ini bininya yang Kok ngomong. lari-lari lagi ke Kok sana? lari-lari? Ini yang benar. Kalau ini perkataan bininya. Kalau tadi kan menceritakan si A, menceritakan si B, menceritakan, dan 4 orang itu tidak sepakat, ya. Ada yang bilang tidak, ada yang kan jelas itu tadi dalil kamu. Kalau ini kan Aisyah langsung yang berkata, sampai Hmm. dia meninggal tidak pernah melakukan puasa sebulan penuh. Gimana sih? Hmm? Bang Ion lebih percaya perkataan si A si B atau perkataan Aisyah, Bang Ion? Aisyah kan tukang gembar-gemborin urusan ranjang aja ini Iya. diceritain. Sama Aisyah kan urusan ranjang sama itunya kan diceritain. Saya lagi mandi, tiba-tiba diselimutin. Ada yang, ya ingat ya teman-teman ya, kita bahas satu-satu nih. Ini kata Aisyah sampai meninggal. Aisyah kan sampai meninggal tuh nggak pernah melakukan itu. Kita lihat hadis yang tadi dibawain sama si kuculuk itu, ya. Kita lihat ya, kita bandingkan, ya. Belum lagi Perkataan si, nanti yang dibilang Baginda nggak punya kemaluannya kan Kak Aisyah. iya itu. Nah nih, ya. Kalau ini yang dibawakan sama si Kopler tadi, ya. Nih, menceritakan si A, menceritakan si B, menceritakan semua, ya. Tuh, ada yang bilang ya tidak pernah sekalipun melaksanakan puasa, tapi ada yang bilang oh kecuali Ramadan. Ada yang bilang lagi demi Allah tidak, demi Allah. Nih, yang benar yang mana ini? Kalau yang tadi Aisyah langsung yang ngomong, tuh, ya. Makanya kalau punya dalil dibaca dulu. Ini loh. Ini kan bukan langsung perkataan, ini kan perkataan sahabat menceritakan si A, menceritakan si B sampai yang lainnya. Tapi dari beberapa orang ini tidak sepakat. Tuh, ya kan? Ada yang bilang enggak, ya. Demi Allah belum pernah tidak puasa saum. Ini banyak yang ngomong, tuh. Ya. Di sini aja sudah kontradiksi. Ini salah. Nah, terus ada yang nyerocos ya, bilang lai itu kalau saya boleh kasih pendapat, katanya apa namanya penipu. Nah, tapi saya tidak kasih argumen. Saya pikir lai itu tidak penipu. Kalau toh ada yang tidak sesuai dengan terjemahan asli, yang kita pakai, yang kita sesuaikan, yang terjemahan asli. Menurut Pak Hos, kira-kira benar nggak itu? Ini Pak, yang menyatakan LAI penipu, yang menyatakan LAI salah terjemahan, mereka suruh bikin Alkitab. Saya bilang seperti itu, Pak. Kalau Iya, begitu, jelas. kalau begitu, bapak-bapak ini kan orang-orang yang masuk dalam kategori ahli-ahli Alkitab, atau kalau di orang Kristen mungkin bapak ahli teologi ya kan gitu. Nah, bapak bikin Alkitab sendiri aja. Nah, saya bilang begitu. Bapak masuk di Nanti roomnya si Billy. Ya, betul kali itu yang Bili-Bili itu ya. Ya, betul, Pak. Nggak berani Pak masuk ke sini mereka. Jadi begini Pak, dia kan menjelaskan mengenai esensi dari nubuat sampai Yesus dikorbankan. Itu kan mencurahkan darah. Saya bilang kalau berbicara darah itu kan tidak lepas dari kemanusiaan. Nah, dia bilang saya menghina dia. Saya bilang saya menfitnah, bukan menghina, menfitnah. Saya bilang saya mohon maaf, saya tidak menfitnah, tapi saya hanya mengikuti narasi dan penjelasan Bapak sesuai dengan ayat-ayat yang dikutip dan disampaikan ke saya. Boleh dong saya menanggapi. Menurut Bapak benar nggak itu? Benar, artinya begini Pak, kan udah jelas. Jika ada pengajaran Yesus, mereka nggak percaya Yesus datang sebagai manusia, itu udah ajaran sesat. Udah jelas kok. Lalu ketika Yesus hidup, dia seperti apa?
Makanya saya bilang muncul ini apa lagi? kan ada dokter-dokter di situ Pak. Kebetulan kan ada muncul lagi dokter. Dokter Nah, apa terus sih? mereka kan panggil saya dulu. Terus saya bilang, Host. ini Ya, host. Ya, apa? Minta turun dulu. Oke, Pak. Thank you, Pak ya. Salam kenal. Ya, sama-sama. Salam. Ya, salam. Ini Pali, jangan pusing-pusing. Kita bicara iman, bicara tentang Alkitab, bicara tentang firman Tuhan. Ayat Saya ini setuju, sudah Bapak. jelas ya. Bang Hos, Ketika ada boleh tanya nggak? pemahaman, aduh, Abdul kan gue bilang di sini harus ada kuping, Abdul. Sulit ya. Kalau Ya lo sudah, nggak mau, turunkan saja saya, turunkan ya, saja. Disuruh kan mendengar lo saja. nggak ada kuping udah dibilangin. Ya, Pali, apalagi yang mau ditanyakan lagi, Pali? hanya itu aja karena Bapak kan sebagai host ya, tentunya pemilik Komal. Nah, Bapak pertahankan untuk pengajaran yang benar mengenai Tritunggal. Yang walaupun ini mungkin pandangan dangkal saya Bapak ya, yang walaupun dalam Alkitab itu tidak menuliskan Allah Tritunggal, tetapi ayat-ayat dalam Alkitab itu jelas ada Allah Anak. Wah, macet nih. Isma. Halo, apa jaringanku yang macet lagi? Ya, yo, halo, ada nggak saya, Kalena? Ada. Oh, berarti Pak Ali deh. Aku Kalau ada. macet Bukan, kayaknya mau diiniin apa di report apa? Iya, saya kayaknya mau di itu Pak, mau di apa namanya istilahnya mau ditombak aku. Enggak. Iya, karena kan saya mungkin membuka ini, jadi kayaknya ada yang nggak setuju atau bagaimana, saya nggak paham. Bapak Islam ya? Pak Le Islam ya? Kalau Ibu Islam atau Kristen? Aku Kristen. Ibu percaya Yesus? Iyalah. Ibu percaya bahwa ketika Ibu meninggalkan dunia ini, Ibu akan menerima kekekalan? Iya. Pada hari kebangkitan nanti pasti aku akan dibangkitkan seperti Yesus Kristus dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Ibu percaya bahwa Yesus Kristus yang telah melepaskan dan membebaskan Ibu dari dosa? Yes. Aku bangga punya Kristus. Amin. Kalau begitu, ya saya sama. Oh, Bapak Kristen juga. Aku kira dari tadi Muslim, Islam. Oh, enggak apa-apa. Itu kan pandangan Ibu. Iya. Banyak orang yang menganggap saya sebagai Islam, tapi itu kan cuma anggapan aja. Makanya aku pastiin tadi, Pak. Karena Yesus datang ke dunia ini membawa agama atau membawa ajaran yang benar, Bu? Yesus membawa ajaran, Bu. Yesus membawa pengenalan akan Tuhan yang benar. Yesus membawa ajaran surga. Yesus membawa keselamatan. Yesus membawa juga kebangkitan kelak. Ya, Ibu di denominasi mana? Di denominasi di gereja Pentakosta. Hah? Di gereja Pentakosta. Oh, Pentakosta. Ya, apalagi Pak Pali yang mau ditanyakan? Ya, hanya itu aja, benar-benar jadi di room itu kan ada banyak orang-orang yang mungkin ahli parisi, orang-orang hukum tuh apa sih namanya? Orang-orang parisi dan ahli Taurat. Jadi saya dibawa ke
bahasa yang sebenarnya, maksudnya bahasa Yunani. Tetapi ya saya tetap berpegang teguh, aku percaya kepada Allah Bapa. Bahwasanya dia jadi manusia untuk menyelamatkan saya. Salah itu gimana? Percaya Allah Bapa menjadi manusia salah lah Pak. Jadi gimana kalau salah, Pak? Saya percaya kepada Bapa yang mengutus firman-Nya menjadi manusia. Betul, ya. Mungkin salah ucapan, Pak. Soalnya bahasa saya, kata-kata saya kadang-kadang amburadul. Ya, lain kali suruh ke sini lah orang yang iniin Bapak suruh ke sini lah. Ke rumahnya Ion sana gitu, Pak. Oh gitu ya. Ke roomnya Ion gitu. Ya. Ya, saya bilang karena ada dokter juga yang masuk memberikan suatu narasi begini. Ngapain mereka tidak tahu bahwa pengajaran para rasul juga salah. Nah, itu saya tolak dan saya tentang habis-habisan. Saya bilang bahwa kalau pengajaran para rasul, Siapa yang bilang begitu? Namanya siapa? saya tidak mau sebutkan namanya, Pak. Ya Tapi sebutin Pak. Kalau Bapak nggak mau sebutin, artinya Bapak fitnah. Harus bukan. abang sebutin supaya kami Enggak, tahu. udah jangan kalau begitu jangan narasiin lah. Kalau Bapak nggak mau sebutin namanya, Bapak jangan narasiin. Dia menyebutkan seperti itu, Pak. Bapak jangan sebutin kalau Bapak nggak sebutin namanya. Oh, Jadi biar jelas teman-teman. Jadi tahu oh si ini. Nanti kapan-kapan ketika dia masuk, teman-teman bisa mengkontornya. Kalau Tapi Bapak nanti nggak ada sebutin nanti di chatting di bawah nanti lihat nama saya gimana? Nanti saya ditegur. oh Bapak lebih takut ditegur sama orang itu apa sama saya takutnya? Enggak lah, kan Bapak Pak host sama dia juga kan manusia. Yang saya tentang itu adalah ucapan dan narasi. Iya siapa namanya Bapak? Oh, saya bilang Pak. Iya oke baik. Itu namanya Pendeta Tewu, Dokter Tewu ya. Joshua Tewu. Iya. Oh ya sudah kenal lah. Ya saya dengar di mana? Bapak dengar di mana? Ya tadi malam di Komal kan saya Oh di Komal Joshua Tewu ada di Komal. Nah, saya bilang bahwa apakah pengajaran para rasul itu apakah pengajaran abad ke-17 itu lebih sempurna daripada ajaran para rasul yang dapat langsung pengajaran dari Yesus Kristus? Itu saya kasih itu aja. Lalu Tapi jawabannya? itu dijawab sama salah satu pendeta. Jawabannya ketawa. Gambar orang yang ketawa. Itu di Zoom apa di TikTok Pak? Ya dia jawab di itunya aja, di Enggak, TikToknya. maksudnya ketika Bapak ketemu Joshua Tewu itu di TikTok apa di Zoom? TikTok. Kayak gini Pak, Oh, ini kayak gini. buka ya. Iya kayak gini. Apa ini Komal? Ya kayak gini. Jangan-jangan Joshua Tewu palsu, Pak. Bukan. Dia bilang nama saya udah nggak asing katanya. Saya bilang saya masih ada asinnya Pak. Kalau saya udah habis asinnya, udah tawar lah saya. Itu di Komal tadi malam. Jadi banyak hal-hal yang saya lihat dan saya ikuti bahwasanya pengajaran-pengajaran yang muncul sekarang ini sudah banyak bertolak belakang dengan firman Tuhan. Makanya saya lihat apa yang tertulis di tema Bapak ini, tolak ajaran nabi palsu. Yang walaupun ada nabi palsu yang diagung-agungkan,
Nah, ternyata dalam kekristenan juga banyak sekali nabi palsu. Begitu, Pak. Pengajar-pengajar sesat. Ya, itu ada di 2 Korintus 11 ayat 2 Korintus 11 ayat 13 sampai 15 itu udah jelas. Cobalah kalau di sini Alkitab dicatat-catat. Ya, kalau di Komal Bapak ini kan kita bisa berdiskusi apa yang jadi tidak mengerti saya, apa yang saya tidak mengerti Bapak bisa jelaskan dan saya bisa dapat penjelasan, pencerahan. Saya jawabnya nyontek. Saya bukan pendeta juga. Saya jawabannya nyontek. Nyontek di mana, Bapak? Ya nyontek di Alkitab lah. Gimana? Dari mana lagi sih Pak? Kalau nggak dari Alkitab gimana sih Pak? Catat Ya, nih itulah. Pak. Galatia 1 ayat 6 sampai dengan 9. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu, dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Kristus. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Ini ayat Alkitab. Jadi jika ada yang memberitakan Injil yang lain yang bukan para rasul beritakan, terkutuklah dia. Paham? Lalu ketika nggak percaya bahwa Yesus datang sebagai manusia, artinya itu Injil yang lain yang terkutuklah dia apa Injil yang asli, Pak? Injil yang lain, Pak. Nah, sudah kita berdasarkan Alkitab. Bapak ini pendeta sama si Kan udah dibilangin saya bukan pendeta, masih nanya lagi si Bapak nih. Saya bukan pendeta. Enggak ada yang pendeta di sini Pak. Gretful juga bukan pendeta, aku juga nggak pendeta. Enggak tahu ya Pak Sam. Tapi Lukas 17 ayat 1, Tuhan Yesus juga sudah mengatakan ya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jadi penyesatan jangan heran. Nih, menurut Pak Li ya, menurut Pak Li doktrin itu apa sih Pak Li? dokter itu ya yang bertugas untuk mendeteksi apakah orang itu sakit atau sehat. Waduh. Doktrin. Oh, doktrin. Bukannya dokter Pak, gimana sih Bapak? Jauh amat. Plesetannya jauh Pak, gimana? Enggak, saya salah dengar, sorry. Ya. Doktrin. Nggak apa-apa. Doktrin itu ajaran, Bu. Nah, jadi gini ya Pak ya, saya sekalian sharing juga biar teman-teman di bawah dengar. Jadi kebanyakan ya orang-orang sekarang ini apa ya, mereka mengatakan saya tidak mau diperbudak doktrin, saya tidak mau terikat dengan doktrin gitu kan. Tetapi mereka melahirkan doktrin baru gitu loh ya kan, mereka mengajarkan doktrin yang baru, padahal ya kalau kita mengerti arti doktrin itu ya doktrin ajaran gitu. Coba cari aja di Alkitab Sabda itu search aja
kata ajaran. Ajaran baru pindah versi ke KJV. Ajaran itu dari kata doktrin. Jadi nggak boleh kita itu Kristen itu kita anti doktrin. Doktrin yang sehat, sesuai apa? Sesuai ajaran para rasul, Ya. apa yang ditulis dalam Alkitab. Gitu sih. Ajaran yang sehat itu, ajaran yang seperti apa? Gitu kan. Karena gini ya, nih di 2 Timotius 4 ayat 3 nih, apa bunyinya? Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Nih, ajaran sehat ini tuh artinya apa? Doktrin. Jadi lucu ketika ada orang bilang nggak mau terikat doktrin gitu kan. Para rasul mengajarkan doktrin, bahkan Yesus juga mengatakan apa? Ajaran. Dia datang untuk mengajar. Nih, kan ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Tuh. Nah, doktrin Alkitab itu mutlak diperlukan demi apa? Demi kemurnian iman kita. Demi kemurnian gereja. Gereja itu siapa? Gereja itu kita-kita ini, tubuh Kristus. Kalau sudah tidak mau mengikuti doktrin yang sehat, ajaran yang sehat, jadi sakitlah tubuh Kristus ini, gitu loh. Jadi sakitlah gereja ini. Gitu. Makanya lucu ketika ada yang mengatakan tidak mau terikat oleh doktrin yang sehat. Gereja itu 2000 tahun udah berdiri. Tiba-tiba di 2024 di TikTok muncul yang mengajarkan Yesus yang lain. Gitu. Yesus datang bukan sebagai manusia. Itu yang salah. Makanya kita katakan itu ajaran sesat. Bagaimana mungkin ya kita itu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat. Kita menerima Yesus sebagai penebus kita dari kutuk dosa, sedangkan Yesus menebus kita dengan darah dan dagingnya, dengan pengorbanannya. Kalau Yesus tidak datang sebagai manusia, lantas apa? Dia menebus kita ini dengan apa? Iya kan? Kalau bukan darah dan daging. Gitu sih. Yang fatalnya di situ, Pak Li. Jangan sampai ya amit-amit. Amit-amit kita terjerumus dalam ajaran seperti itu. Gitu. Lanjut lagi yang lain. Silakan. Itu mungkin si Aisyah, Bu. Apalagi Ini Bu Bu Aisyah. Aisyah beda Bu Bu Aisyah. Aisyah dia apa? Dia Gebukin. pengajar onta yang lepas dia. Itu khusus Islamologi. Khusus. Pali ya, lain kali kalau ini suruh ke room saya aja Pali. Ya, nanti juga mereka undang saya tadi, mereka udah kayaknya ada undang. Oh, jadi diikutin terus nih ya. Iya. Tapi ya makanya Dia saya bilang aja gini, oh maunya di room Yon aja deh, gitu Pak. Bapak perlu ingat ya, apa yang tertulis dalam Alkitab. Dikatakan apa? Pergaulan buruk merusak kebiasaan baik. Banyak Pak yang dulunya kuat, dia kuat di dalam iman, dia percaya Allah Tritunggal, dia meyakini Yesus datang sebagai manusia, ya. Ujung-ujungnya apa? Karena selalu nongkrong, cuman karena pengen mungkin ya, mungkin dia punya target nih, oh saya bisa mungkin ya, untuk apa namanya, untuk meluruskan. Lama-lama apa? Terbawa suasana, jadi ikut-ikutan. Akhirnya sekarang apa? Ikut-ikut menghujat gereja, ikut-ikut menghujat bapak-bapak gereja, tuh. Menghujat Allah Tritunggal yang kita yakini, kita imani. Betul. Itu karena sering nongkrong di room itu. Hati-hati aja. Yang lucunya gini ya, Bang Ion sama teman-teman. Yang lucunya dari dulu tuh saya tuh kadang-kadang geli ya. Itu kalau nggak salah
zaman 2 tahun lalu ya Bang Ion ya. Tiga, Pertempuran Wanes ini. tiga, 3 tahun ya itu. 3 Aku tahun. tuh ya dulu tuh ya deket sama si siapa sih aku kalau bilang apa bintang Pantura itu siapa Bang Ion yang perempuan itu. Si Ruth itu ya. Dulu kita deket loh. Aku ya Miss Itu si Ruth 77 itu loh. 77. Kita dulu belum ada pisah-pisah gitu. Aku, Miss Esther, kita masih kalau nganu kambing itu, waduh, pokoknya ram sama satu lagi tuh siapa? Rame, tuh? iya. Sama Bu ya. Mm-mm. Nah, gampang. Sampai saya bilang gini loh ya. Sampai saya bilang begini. Teman-teman kalian ini kan punya gereja, ya kan? Pantatnya duduk di gereja. Mbok tanya sama yang punya yang punya ini ya, punya punya wewenang. Tanya kayak sama pendeta, Pak, Bu, kalau keluar gereja minta waktu 5 menit aja habis salaman-salaman atau minta waktu. Tanya, Tritunggal itu sesat atau tidak sih? Masa pendetanya nggak mau jawab? Kok kalian malah mendengarkan, maaf ya, bukan merendahkan pekerjaannya, sama yang sopir online. Kok lebih percaya sopir online daripada sama pendeta di gereja sendiri? Kan lucu itu kadang-kadang. Ya kan? Bener-bener. Jelas loh itu. Saya dari dulu bilangnya gitu, malah saya dimusuhin. Tapi namanya mau terdaftar di gereja Tritunggal, kan aneh orang-orang ini. Nanti kalau maaf ya, nanti kalau modiar, kalau mampus ya, nggak ada tuh mereka mau nguburin kalian, nggak ada loh. Kenyataan. Nggak dilayani, Nggak dilayani, tapi namanya mau satu keluarga dimasukin ke gereja Tritunggal. Lah kan lucu ini orang-orang di TikTok ini. Loh emang kenyataannya begitu kan Bang Ion? Ya, emang kenyataannya begitu. Kenyataannya Yang begitu. Yang parahnya ini Bu Aisyah, mereka si online itu ngatain kan pendeta-pendeta itu di bawah sendalnya dia. Tapi Nah, kalau dia kan memang kan otaknya sudah somplak ya, jadi kita nggak usah ini loh buat pengikutnya loh. ya yang awam-awam ya Bu ya, aneh ya. Enggak, untuk pengikutnya yang aku heran pengikutnya ini. Lihat itu yang pengikutnya itu yang maaf yang jadi almarhum itu. Waduh, jadi ngikutin. Waduh, mulutnya rusak tuh. Akhirnya apa? Waktu modiar kita lihat bukan Wanes itu yang nguburin tetap gereja Tritunggal HKBP kan. Oh iya, yang itu betul. Kalau mampus namanya maunya diikutin satu keluarga, diikutin ini nanti mungkin mereka pikir kalau mampus kan soalnya tahu tuh. Ini kadang-kadang pengikutnya nih somplak juga, heran saya. Mau nanya sama pendetanya, namanya terdaftar di mana, tanya itu di situ. Pak Pen, Bu Pen, mau nanya aja susah sih. Bener nggak sih Tritunggal itu sesat? Kan gitu. Aliran Tritunggal itu sesat, bapak-bapak gereja itu sesat nggak sih? Cuma nanya gitu aja susah amat sih. Ya. Oke, ini ada baru dapat nih ya. Muhammad dan Koril, Asmi, Islam apa Kristen? Islam Bang. Muhammad, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi. oke, Islam ya. Oke. Sebentar. Bu, silakan Ibu. Mau nanya. Oke, thank you. Koirul di mute dulu ya teman-teman, semoga bisa kondusif. Aku ke Muhammad dulu nih ya. Koirul di mute. Oke, Muhammad, tahu nggak ini Komal Kristen? Tahu. Oke, kamu pengikut Muhammad betul? Nabi Muhammad. Yes. Iya Oke. dong. Kamu tahu nggak apa namanya perintah-perintah Nabi kamu? Ya, pastinya tahu 5 rukun Islam. Oke, membaca ya perintah. Tapi kenapa kamu tidak lakukan perintah Nabi Muhammad barusan? Yang mana itu? Kamu mengucapkan salam itu kan nggak boleh. Oh, iya sih memang enggak boleh, cuma kan karena di Indonesia salam toleransi gitu. Mana sih? Ya, kamu pengikutnya tapi kamu nggak melakukan. Pernah nggak kamu tahu itu perintah yang dilarang mengucapkan Ya, salam? biar jangan kelihatan sombong aja, Den. Sebentar, Asmi, sebelum diajak mau bicara, diam Asmi satu-satu supaya Satu-satu enak. ya. Iya, kamu nggak Dan jujur. gini, Kamu tahu mana- nggak ada perintah itu? Iya, ada pernah Apa dengar. perintahnya coba? Apalagi Kalau kamu tahu. di si Edis Oten itu sering itu dibawa-bawa itu. Apa itu? Enggak, pertanyaannya kamu tahu nggak ada perintah itu? Kamu pernah baca belum? Itu dulu. Saya mau yang jujur. Iya, pernah. Apa perintahnya? Intinya nggak boleh mengucapkan salam kepada
orang Yahudi atau Nasrani, orang-orang kafir lah nggak boleh. Terus kenapa kamu lakukan? Kan ada aku bang. Karena di sini. tinggal di Indonesia loh Ten. Jadi kan biar jangan Oh, kelihatan jadi ada pengecualian kalau sombong tinggal gitu. di Indonesia boleh gitu mengucapkan salam. Ya menurut saya aja sih Ten. Hah? Menurut saya. Ten, mau nanya Ten. Udahlah jangan dibahas ke situ. Nanti lupa Ten. Nanti pertanyaannya nanti. Nah, kamu Muhammad puasa kepada nggak hari aku ini? aja bilang salamnya. Udah. Hah? Gimana? Kamu puasa? Kebetulan ini hari enggak Ten. Enggak. Puasa itu wajib enggak? Wajib. Ini aku jadi yang nanya. Aku mau nanya Ten. Kok jadi tanya terus sih Ten? Aduh. Gini loh, Mat. Sebentar, Mat ya. Kamu puasa ini itu kan kewajiban. Kenapa kamu nggak menjalankan? Kamu mens. Iya, ketiduran mens. tadi Ten. Ketiduran soalnya begadang. Amat. Ketiduran Ten, begadang Ten sampai jam 5 jam berapa? Jam 4 ya. Ya. Nah, Muhammad Jadi, mau puasa nggak? Nabimu ketiduran. puasa nggak sih? Ten, aku mau nanya loh, Ten. Iya, nanti nanyanya berikut. Pertanyaannya, Nabi Muhammad pun juga puasa nggak Ramadan sebulan penuh seperti kalian? Pusing aku Ten. Mau Ya, nanya pusing lah, ditanya. kamu nggak tahu apa-apa, pusing. Makanya harus tahu biar nggak pusing. Iya, aku kan mau nanya. Iya, saya tanya bukan dulu, Nabi ditanya. Muhammad puasa nggak? Nabi Muhammad mau menjalankan puasa Ramadan sebulan penuh nggak seperti kamu? Seperti umat-umatnya itu. Kamu aja ditanya nggak mau, tapi kamu bertanya gimana sih? Kan dari tadi udah dijawab sih Ten. Mana? Iya Kamu sih jawab Ten. nggak? Nabi Tadi Muhammad mau Oten menjalankan nanya, puasa nggak? boleh nggak ngucapkan Nabi Muhammad salam tuh sama menjalankan- kami? Udah ku jawab Ten. Gantian lah Ten. Ini kau Iya, aja saya tanya Ten. Nabi Muhammad mau menjalankan Ini. puasa nggak? Kayak gini nih Ini. Oten nih. Ini. Ditanya nggak mau, Ini. nanya terus. Ini umatnya Nabi Cabul ini. Bul, Nah Cabul. kan, mulai hujat. Ini kayak Loh, gini kok hujat ajaran sih? Oteng. Hujatnya di mana? Sekarang saya tanya, dia menggauli bibinya itu cabul nggak? Sekarang saya tanya, kamu udah tahu nggak itu? Nah ini Dia kerjaan menggauli bibinya baru itu cabul di-mute. tidak? Oten. Loh, kamu tahu nggak itu? Dia Makanya menggauli jangan bibinya cabul di-mute, nggak? jangan ditanya balik. Gini aja Ten. Jangan Biar lari, adil. kamu lari-lari soalnya. Kamu lari-lari. Kamu panggil Tan, aku bilang Bul, Cabul, pengikut Nabi Cabul. Nggak boleh. Kamu Oke. ten, nggak boleh. Gimana sih? Lah kan Oten kan orang Kristen. Lah kan Gimana aku sih bilang, Ten? loh, kamu pengikut Nabi Cabul kan betul. Salah. Itu namanya hujat Ten. Dihujatnya di mana? Sekarang saya tanya, kamu tahu nggak itu bahwa dia menggauli bibinya? Ten, segala sesuatu Bul, yang dilakukan saya tanya, oleh kalau baginda dia Rasul wiki itu sama Ten, bibinya itu cabul itu nggak? sah. Kenapa? Beda dengan cabul Ten. Cabul Loh, itu sekarang dia saya- tidak sah, tidak ada yang mengetahui. Di mana Itu tertulisnya sah waktu semua dia atas menggauli bibinya? perintah Allah Sebentar. Subhanahu wa taala Ten. Kalau kau posisinya gini menghujat Di mana? itu, Sekarang Ten. saya tanya, Nggak boleh nggak cabulnya Ten. di mana? Katanya Kristen ajaran kasih Ten. Kasih itu bukan, kasih itu harus tegas. Kasih itu bukan melempem, kasih harus tegas. Pertanyaannya, waktu dia kasih berarti waktu kan dia tidak boleh menghujat kan Ten. Saya nggak menghujat, pertanyaannya. Waktu bibinya menyerahkan apemnya kepada ponakan yang nggak usah namanya Muhammad, di-mute, Ten. itu Bagus kali, Muhammad Oten-oten melakukan ini. percabulan nggak? Hah? Percabulan nggak itu? Kamu tahu nggak cerita itu? Apa Sekarang Ten? pertanyaannya, Ten, kok mute saya tanya, mute? kamu tahu nggak Kita ceritanya jawab, itu? kalau nggak kamu nanti diturunin. Muhammad Iya, jangan muter-muter. Moderatormu Kamu goblok tahu Ten. nggak kamu, ceritanya oke, itu? kamu turun di bawah. Kamu Kalau nggak tahu nggak menjawab. ceritanya? Dasar orang-orang Oten sesat Dasar goblok. penyembah Main mute. betis. Oke ya. Dibilang cabul marah-marah. Kamu tahu nggak itu ceritanya? Kamu baca Sahih Bukhari 47 ya 21. Itu loh. Itu EY. Silakan, Ya Mas. itu namanya 8 siapa nih? Islam Kristen Amha. Islam Kristen. Halo. Ya, dengar. Ya, Islam Kristen Pak. Islam. Oh Oke. iya. Puasa, Pak. Alhamdulillah puasa. Oke. Apakah Nabi Muhammad juga menjalankan puasa Ramadan sebulan penuh? Puasa. Oke, Anda tahu dari mana bahwa Nabi Muhammad juga menjalankan puasa Ramadan sebulan penuh?
Dasar-dasar Islam, Mbak. Tertulis di Bisa mana, Pak? dilihat, boleh saya sampaikan referensinya? Silakan tunjukkan. Ingat ya pertanyaan saya, apakah Nabi Muhammad menjalankan puasa Ramadan sebulan penuh seperti umatnya? Memang harus pakai referensi. Bisa Silakan. dibantu nanti ditampilkan Mbak Aisyah. Oke, itu silakan. teksnya. Oke. Coba dicek dulu. Anda buka Di- dong. Saya belum bisa kamera, saya belum bisa on cam. Oke, sekali lagi masih ingat pertanyaan saya? Masih. Oke. dia. Di mana, Pak? Saya buka. Dibuka di aplikasi e-hadis itu Hadis apa, Pak? di Bukhari 1835 Oke, nomor kita tunjukkan ya. 1971 pada Fathul Bari. Satu. Bukhari 1835. 35 Oke. atau nomor Pertanyaan saya masih ingat. 1971 pada kitab Fathul Pertanyaan Bari. saya masih ingat, Pak. Masih. Masih apa? Apakah Nabi Muhammad berpuasa penuh dalam 30 hari dalam satu Iya. bulan? Seperti itu kan? Oke. Jawabannya 1835. Ya, Bukhari 1835, dilihat juga nomor Sudah baca 1971 pada Fathul Bari. Biar saya Oke, bacakan, silakan, biar baca saya dulu. bacakan. Ah, Silakan baca. ya, ini saya Kamu yang bawa terjemahkan dalil aja coba ya. bacakan dulu. Saya cocokkan di sini. Apa isinya 1835? Haddasana Musa bin Ismail, haddasana Abu Awana, an Abi Bishrin, an Sa'id bin Jubair, an Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqal, ma shaman Nabi sallallahu alaihi wasallam syahran kamilan qattu ghaira Ramadan wa yasumu hatta yaqulul qail la wallahi la Di mana yuftir, tulisannya wa yuftir itu? hatta Jangan yaqulul ngada-ngada. qail la Bahasa wallahi la Indonesianya yasum. apa? Yo, ilah si bapak. Iya, Saya kan Di mana? bacakan Arabnya dulu. Tenang, Tapi kamu saya kan mau bacakan baca, Pak. Arabnya dulu. Baru Jangan saya. langsung aja, saya kan nggak ngerti. Buat apa dibacain? Iya. Ya itu bedanya kita. Kita teksnya teks aslinya kita baca dulu. baru Ih, kita nggak terjemahkan. usah bapak. Bapak percuma membacakan yang asli. Kalau orang yang dengarnya nggak mengerti. Wajah Ya Bapak tidak ada bacain masalah. bahasa Tapi kan Arabnya saya yang untuk Allah objektivitas aja. dan dasar saya yang Iya, jelas. udah, oke, nggak Referensi apa-apa, yang saya nggak apa-apa. sampaikan Oke. itu secara Artinya lengkap, apa? tidak Artinya sepenggal-penggal. silakan. Artinya. Oke. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Abu Bisir dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dalam hal ini Nabi Muhammad, tidak pernah sekalipun melaksanakan puasa sebulan penuh kecuali puasa Ramadan. Dan beliau seorang yang rajin puasa, sehingga ada yang mengomentari, tidak, demi Allah beliau belum puasa Terus. Ramadan, dan beliau seorang yang rajin puasa. Tidak, demi Allah beliau belum pernah tidak puasa, ya. Tidak, demi Allah beliau belum pernah tidak puasa. Oke. Namun sering-sering Ya. beliau juga tidak puasa, sehingga ada seorang Oke. tidak, demi Allah beliau belum pernah Oke, puasa. pelan-pelan ya Pak, sebentar. Dari 3 sosok ini, kan bukan langsung dari Aisyah atau dari Muhammad. Ini 3 orang yang bilang, oh pernah puasa. Yang satu bilang enggak, yang satu bilang belum. Menurut kamu yang benar yang mana? Yang puasa. Nah itu kan menurut kamu, tapi kan yang 2 bilang enggak. Gimana? Tapi tadi Anda nanya saya, menurut saya. Iya, dari 3 ini loh, dalilmu itu loh. Ya, Ya, ini kan kita udah lihat saya ya, sampaikan. teman-teman Saya ya. ulangi ya, Kita lihat saya ulangi teman-teman ya. ya, dalil. Nabi tidak pernah. Oke, coba dibacakan. Ya, kita lihat ya teman-teman ya. Itu Ya, dalilnya dilihat. itu 3 orang ini ya. 3 ini Ya versi. udah, nggak usah ngeles, dilihat aja, dilihat Loh, aja. nggak ngeles, diam dulu, lihat dulu ya. Yang ini bilang, oh tidak pernah sekalipun Yang satu bilang, oh kecuali puasa. Terus yang satu lagi nih, jadi 3 orang ini tidak sama, kontradiksi satu sama lain. Ya nggak ada Karena ini bukan masalah. Yang penting kan ada menyatakan bahwa Nabi puasa 30 nggak hari. bisa Kan itu saya tanya pertanyaan Anda. validasinya di mana. Enggak, pertanyaan Anda apa tadi? Jangan ngeles. Jangan ngeles. Menjalankan Coba apa puasa pertanyaan sebulan Anda Ramadan tadi? nggak Coba penuh. ulangi lagi pertanyaan Anda di awal. Coba Islam ditanya, jangan apa pertanyaan? teriak-teriak ya. Ini loh yang mana yang Jangan benar? teriak-teriak. Yang benar yang mana? Baca, makan kalian ini ya. Ini Anda tadi Ya, tanya, telah adakah dalil Nabi Jadi Muhammad itu puasa 30 hari? Saya sudah menyajikan dalilnya. yang mana? Kenapa? Yang mana? Yang betul yang mana? Karena 3 orang ini beda-beda. Jadi kalau misalkan yang satu orang yang menurut kamu, ya 2 orang berarti yang menang dong. Enggak seperti itu. Itu bodohnya Ngomong, Anda. ngomong, Anda tidak ngomong. paham Islam. Pelan-pelan, ya. Ini menceritakan si A, si B, si C. Bukan langsung pernyataan dari Muhammad atau istrinya Aisyah. Paham kamu?
Coba Ya. kau baca pelan-pelan. Hadismu Coba kau baca ini yang pelan-pelan. telah menceritakan kepada kami Musa, telah menceritakan, sini menceritakan, tapi bukan langsung yang bersangkutan. Nah, dari beberapa orang ini beda-beda. Ada yang bilang puasa, ada yang bilang nggak pernah puasa. Ini kan jelas. Nah, pertanyaannya dari beberapa orang, yang benar yang mana? Hah? Kau baca itu lagi. Yang benar Saya yang ulangi ya, mana? Saya ulangi ya. Saya Ini ulangi ya. loh. Disinilah bodohnya orang Ya, oten-oten inilah ini dalam tololmu. memahami referensi Islam. Inilah Tapi tololmu. coba memaksakan Ayo, tafsirnya. yang benar yang mana? Sakit jiwa gen Yang lama-lama. benar Sakit yang jiwa gen mana? lama-lama dibuat Yang Islam benar ini, yang betul. mana? Ya. Saya ulangi ya. Nih ya. Nih, dalil yang benar nih. Nih aku ajarin kamu perkataan Jangan Aisyah dimut-mut langsung. lah. Jangan Ya dimut-mut. diem dulu. Jangan kayak perempuan, kayak banci. Diem dulu. Malah masuk angin ini host. Ya. Kau Nih, mut-mut host. Biar saya diem. Ya, diem. Tahan dulu. Jangan kayak banci gitu loh. Diem dulu. Nih. Kalau Hadis ini itu langsung. kan. Shalom, host. Shalom, Bang Ya Sam. Pak, Bentar, tahan gitu loh. Nah, nih kamu belajar yang benar. Kalau itu kan yang perkataan Ini si A, terganggu perkataan si sinyal B. kayaknya. Nih, ya, ini perkataan Salam, siapa host. nih? Iya, udah ya sebentar dijawab. Pak. Pak Sambo sebentar Bu Aisyah. Pak Sambo ada apa? Salam minta izin turun aja, host. Oke Ada Pak. keperluan. Ya, Oke, salam terima Pak ya. kasih banyak, Tuhan berkati. Ya, Tuhan Yesus berkati. Oke, ya. Kalau yang tadi dibawakan dalil dari si ini, si orang laki Islam ini ya, itu 3 orang, 4 orang yang tidak ada sangkut pautnya, ya. Satu ngomong tidak, satu ngomong iya, satu ngomong tidak. Nah, kalau ini perkataan Aisyah langsung, ya. Nih, ini bininya langsung, ya, yang 9 tahun hidup sama dia, ya. Katanya apa? Rasulullah, ya, nih Aisyah berkata, setauku Rasulullah tidak pernah melakukan puasa 1 bulan total. Ini kata Aisyah, bukan kata perkataan si A si B. Enggak, langsung bininya yang ngomong. Ya, tuh, ya, beberapa di antaranya mesti beliau tidak puasa dan beliau juga tidak pernah sebulan Tadi penuh tidak puasa, pertanyaannya, melainkan beberapa adakah hari di antaranya dalil Nabi ya Muhammad sampai itu dia puasa meninggal. 30 hari? Kamu jangan nyelat. Hah? Ini bininya yang Kok ngomong. lari-lari lagi ke Kok sana? lari-lari? Ini yang benar. Kalau ini perkataan bininya. Kalau tadi kan menceritakan si A, menceritakan si B, menceritakan, dan 4 orang itu tidak sepakat. Ya, ada yang bilang tidak, ada yang ini. Kan jelas itu tadi dalil kamu. Kalau ini kan Aisyah langsung yang berkata, sampai dia meninggal tidak pernah melakukan puasa sebulan penuh. Gimana sih? Bang Ion lebih percaya perkataan si A si B atau perkataan Aisyah, Bang Ion? Aisyah kan tukang gembar-gemborin urusan ranjang aja ini diceritain. Sama Aisyah kan urusan ranjang sama itunya kan diceritain. Saya lagi mandi, tiba-tiba diselimutin. Ada yang ya, ingat ya teman-teman ya, kita bahas satu-satu nih. Ini kata Aisyah sampai meninggal. Aisyah kan sampai meninggal tuh. Nggak pernah melakukan itu. Kita lihat hadis yang tadi dibawain sama si kuculuk itu. Ya, kita lihat ya, kita bandingkan. Ya, Belum lagi perkataan nanti yang dibilang baginda nggak punya kemaluannya kan Kak Aisyah. iya itu. Nah nih, ya, kalau ini yang dibawakan sama si Kopler tadi, ya, nih, menceritakan si A, menceritakan si B, menceritakan semua, ya, tuh, ada yang bilang, ya, tidak pernah sekalipun melaksanakan puasa, tapi ada yang bilang, oh kecuali Ramadan, ada yang bilang lagi, demi Allah tidak, demi Allah, nih, yang benar yang mana ini? Kalau yang tadi Aisyah langsung yang ngomong, tuh, ya, makanya kalau punya dalil dibaca dulu. Ini loh, ini kan bukan langsung perkataan, ini kan perkataan sahabat menceritakan si A, menceritakan si B sampai yang lainnya. Tapi dari beberapa orang ini tidak sepakat, tuh, ya kan? Ada yang bilang enggak, ya demi Allah belum pernah tidak puasa saum. Nih banyak yang ngomong, tuh, ya. Di sini aja sudah kontradiksi, bener nggak? Teman-teman coba dibaca. Iya. Ya.
Saya tanya, apakah nabimu menjalankan puasa Ramadan sebulan penuh apa enggak? Kalau kamu bawa ini, berarti kamu otakmu itu error. Kalau saya bawa yang tadi tuh, perkataan Aisyah langsung. Bukan menceritakan lagi, langsung Aisyah yang ngomong. Karena Aisyah hidup sampai sampai wafat ini suaminya. Nggak pernah puasa ya kan Mbak Aisyah. Nih, bukan menceritakan, ini langsung tuh. Bentar ya Kak Isya ya. Gracia, salam, selamat malam. Selamat malam. Selamat pagi. Gracia. Ini Gracia siapa sih? Satu, Gracia dua. Kalau nggak ngomong turun ada, udah diturunin duluan. Ayo. Kalian ini ngikutin siapa puasa Ramadan sebulan penuh? Junjunganmu nggak pernah puasa sebulan penuh kok. Tuh bininya bilang sampai dia meninggal nggak pernah. Ya. Kalian mau lebih dari Aisyah, lebih taunya. Ya, yang Islam kan udah dibilangin. Kupingnya tetap nomor 1 dan juga jangan jerak-jerak. Kalian boleh ngebantah, silakan ngebantah, nggak jadi masalah. Cuma jangan kepanasan, kenapa sih? Teriak-teriak nanti puasanya batal. Loh, dia sendiri dia bawa dalil tapi dia nggak baca bener-bener dalilnya, bener nggak itu? Menceritakan ke si A, menceritakan lagi ke si B, menceritakan lagi menceritakan, ya. Dari si A, si B, si C sampai si D tadi itu tidak sama jawabannya. Ada yang bilang tidak menjalankan penuh, cuma ini, cuma itu, ada ini. Kan itu, yang benar yang mana kan nggak tahu. Kalau saya bawain dalil langsung Aisyah yang berkata, sampai meninggal dia tidak pernah menjalankan puasa sebulan penuh. Bukan menceritakan lagi, langsung Aisyah yang bilang itu. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bantah ya. Kalian juga harus tunjukin datanya. Iya, ini ada Ini Rahmat. Silakan bantah Rahmat. Silakan dibantah atau pakai dalil tapi Rahmat. Pasien berikutnya. Ya, Langsung bisa bantah. pagi. Selamat siang. Selamat siang. Ya, selamat siang Pak. Ya. Jadi yang dipertanyakan ini bagaimana? Apakah Apakah Nabi Nabi Muhammad Muhammad itu? menjalankan puasa Ramadan sebulan penuh seperti umatnya? Ya baik Bu. Hadis yang menjelaskan tentang Nabi Muhammad berpuasa selama 30 hari penuh itu memang ada keterangannya dan diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Oke. Jadi Bukhari nomor berapa? ya sebentar ya Bu. Jadi Nabi Muhammad Gini teman-teman, 30 jangan hari Bukhari penuh Muslim. Bukhari dan Muslim itu nggak jadi satu. Bukhari sendiri, Muslim sendiri. Ya, maksudnya seperti itu dan bunyinya. Jika kalian melihat Itu hilal, di mana itu Pak? Pelan-pelan di mana itu? ini di hadis Bukhari dan Muslim. Iya, Bukhari nomor berapa? Iya sebentar Ya. Bu, maka saya bacakan di sini nanti bisa. Enggak, iya kita Bukan, cocokkan di nomornya sini. dulu, Kamu Bapak. jangan baca artikel. Kalau baca nomornya. artikel memang dapat di situ. Kelas saya kelas yang tertulis dalil bukan artikel ya. Ya baik Nomor. nanti saya tunjukkan nanti Bu. Enggak, jangan nanti sekarang. Jangan Bukhari cari berapa? dulu yang ada nomornya Pak. Nih loh, kalau saya itu nih hadis nih yang di atas tuh Ahmad 247, itu hadis. Ya. Kamu sekarang saya tanya Bukhari berapa? Bukhari berapa? Saya mau cocokkan di sini. Saya tahu kamu buka artikel itu bukan buka hadis itu. Saya akan bacakan dulu Bu. Iya, Bukhari Nggak berapa? bisa, nggak bisa Pak, nggak bisa. Nggak bisa kalau nomornya Baik. bacain lalu nomornya minggu depan nggak bisa di sini Pak.
nggak bisa. Ya, baik. Kamu Di baca hadis artikel Bukhari itu. nomor 38 38 dan di Bukhari. hadis Muslim, ya silakan. Satu Bukhari berapa? Nomor 38, 38. Pak. 38. Ya. Hadis Bukhari. Bukhari 38. Ini saya baca nih Pak, sesungguhnya agama itu mudah. Hadis Bukhari betul, nomor betul. 38, Pak. Iya, Iya. ini sesungguhnya agama itu mudah. Coba Bu, Ya, kalau baik. Pak ini. Baik, saya bacakan ya, Pak. Bukan. Hadis. Ini loh. Apa? Ini loh Nih, hadis. Bu, tuh. Nih 38 ya. Betul nggak? Sahih Bukhari nomor 38. Nah, kan sesungguhnya agama itu mudah. Nih. Betul nggak? Iya. Iya betul. Iya. Mana yang mau puasanya mana sebulan penuh? Mana, Mat? Tamat. Saking nekatnya nyebut angka asal-asalan supaya mau disebutin. Bapak ini orang Kristen yang udah data-datanya ada. Saking mau disebutin, Bentar, dijelasin, Bu, Ibu nyebut angka bertanya, saya asal-asalan. menjelaskan, tapi Loh, ini dipotong-potong loh. terus kan bingung. Jadi bingung. Kok Ibu bingung? bertanya, tapi saya jelaskan. Yang satu ngomong, yang satu ngomong. Jadi Nah, kamu tunjukkan apa ya? 38 itu Bingung. mana? Apa Ya, perkataan sebentar, 38? Bu. Saya kan berusaha pelan menghormati 38 Ibu itu yang mana? punya room di sini. Saya jelaskan kalau memang kebacakan. 38 mana 38? Ya baik. Makanya tolong didengarkan dulu. Jadi Iya. biar berkualitas lah gitu. Iya, Jadi iya gini, coba. Ya. Hadis riwayat Bukhari nomor 38 dan Muslim nomor 760. Saya tuh belum beres betul. Muslim Oh, kamu baca 67. artikel turunin. Bukan baca artikel, Bu. artikel Itu kok mau lawan di dijelaskan. sini. Jadi tolong jangan Goblok. Saya nggak tahu aja bisa tahu kalau kamu baca artikel. Makanya sekali lagi ya, jangan pernah bawa artikel. Di bawah itu memang ada dalam kurung hadis ini itu bohong. Kita cocokkan nggak sama. Kamu kelasnya artikel kok mau lawan kelasnya dalil. Saking Yang- nekatnya mau membacakan bawa nomor asal-asalan. Kan Itu artikel Bang Yon. kan Ya, berguru saya tahu ini kan saya juga ada hadisnya. Iya. Mau artikel mau dilawan sama hadis beneran. berguru sama gurunya, Bu. Enggak, saking mau ngebacain gitu ya. Dari nggak tahu nomornya, lalu ya nanti saya jelasin sampai asal-asalan nomornya. Disangka kita nggak buka kali. Kalau sudah bilang dari hadis Bukhari Muslim. Kalau sudah Bukhari Muslim itu pasti dari artikel. Nggak mungkin beneran. Dia juga bisa bikin kok artikel. Pemikir ulu salum. Oh. Pemikir. Shalom. Oke. Ya, selalu. Oh, kira itu apa Aristoteles. Enggak, filosofi berikutnya, filosofi berdarin aku geli. Pasien berikutnya katanya, tahu-tahu naik si pemikir ulung. Tahu-tahu aja. Bu Aisyah. Iya Pak. Ya, saya mau bertanya sama Ibu ya. Iya, jangan lupa sarapan. Habis duitnya habis. Nah, dari tadi malam ini Bang Ion ini nggak tidur nggak ngantuk kah? Tidur kan saya buka ini udah 14 jam tuh, nggak apa-apa lanjut. Udah Kan 14. saya tidur. Mungkin gasnya Saya- habis, Bu. Saya buka jam 8:30. Lalu saya tinggal tidur. Tuh Wah, kan Bu gue di Aisyah, report siapa kan, gue kenal di nih? report Oh, kan. di Aduh, turun report. dulu Kak, turun Kak. Turun, Bu. Siapa yang nge-report? Dia tadi berarti. Oh, ada aja ya. Siapa tadi kenalin namanya ya, weh? Rahmat. Buka jam 8:30. Malam. Saya setelin renungan malam. Lalu saya tidur. Bangun-bangun jam 12. Saya kira sih udah rungkat ya. Begitu saya buka, saya bangun, ya tutup apa enggak? Ya udah lanjut aja deh. Nah datanglah si Gema jam berapa ya datangnya? Jam Jam setengah 2. Iya, setengah 2. Ya udah lanjut, si Gemanya tidur nih. Dia kan kerja juga. Aku lihat kan si Gemma Justru ini. Kalena di bawah, nggak ada berhenti Iya. di bawah sampai sekarang. Tadi aku Itu Bu Mereka- Aisyahnya kemana?
Ada udah naik. Oh, udah naik. No, ganti lagi dong Bu. Ini yang tadi apa bukan nih? Aku follow lah, aku follow. Follow Oh, teman-teman. yang Selamat tadi. siang Bang Sion. Ya, selamat siang. Siang, how are you? Sebentar Yo, nih, baik-baik. si Pali dulu nih yang mau tanya nih. Silakan Pali. Ini untuk ngaku tadi langsung turun ya, di report terutama yang tadi. Ya emang harus turun dulu kalau udah pas. Enggak, mereka kalau Ya ke si Pak Arnold Mereka ini. mereka kalau sudah baca ini langsung kebingungan. Emang bener kan? Kalau misalkan kalian nggak terima ini salah atau doif, naik bawa data pembanding kalian. Ya, Bunda, request aja Ya. Bunda. kenapa? Bunda, enggak, ini Bunda di bawah, Bunda mau naik. Request aja, silakan Kak, silakan maaf. Lanjut. Iya, silakan aja. Aku bilang Bunda mau naik katanya. Tapi nggak ada namanya di bawah Kak apa Bunda. Bang Hos, naikkan Bunda Bang Hos. Mana Bunda siapa? Bunda Lydia. Mana nggak ada? Oh ini ada. Ya silakan Pali, apa yang mau ditanyakan? Saya mau nanya sama Bu Aisyah. Bu Aisyah, apa namanya? Apakah Quran dan hadis itu sama atau berbeda? Jadi kalau Quran itu kan perkataan Allah ya. Ya. Allah dan perintahnya pasti di Quran. Ya. Kalau hadis itu kan ya sesuatu dan apapun yang mengenai Nabi Muhammadnya, ceritanya semua ada di hadis. Perintah, cerita, apapun yang dilakukan Nabi Muhammad itu adanya di hadis. Gitu. Jadi bedanya itu. Jadi itu hanya berupa tafsiran atau penuntun. Penuntun sama tafsiran beda kan? Penuntun. Ya, penuntun aja kan? Iya, tapi memang kalau hadis itu kan jadi gini, hadis itu kan hadirnya hadis ya, adanya hadis itu kan kurang lebih ya 300 tahun setelah nabinya wafat. Jarak antara hadis dan Quran. Iya, pokoknya 300 tahun setelah nabinya wafat kurang lebih ya, baru ada hadis dan itu menceritakan si A, si B, si C gitu. Tuh. Ya bisa bayangin aja ya. Hampir kurang lebih ya 200-300 tahun setelah tokoh Muhammad ini meninggal ya. Tentang kebenarannya ya bisa dipikir sendiri gitu kan. Kalau kayak hadis Bukhari itu pemikirannya si Bukhari kan? Betul. Oke. Kalau hadis Ahmad itu pemikiran si Ahmad. Iya, jadi hadis itu kan cerita ulama sih sebenarnya. Iya. Iya. Jadi hadis itu dirangkum dari cerita-cerita sahabat-sahabatnya atau Enggak juga. Pergosipan lah, pergosipan. Karena Bukhari sendiri itu kan gini. Hadis-hadis itu kayak Bukhari itu kan tidak hidup sejaman Muhammad karena kan hampir 300 tahun hadis itu ada. Jaraknya, Paham iya, ya teman-teman ya? Iya. Kalau murid-murid Yesus kan yang sejaman. Iya. Ya, itu bedanya ya, teman-teman. Iya. Tapi ada yang bilang gini loh Kak, Kak Aisyah. Kalau Bukhari itu sebenarnya nggak pernah ada di dunia ini. Justru memang dia bukan orang Arab ya. Kalau ceritanya kita bisa lihat kok langsung siapakah Bukhari itu. Bukan orang Arab dia. Yang lucunya tertulis itu tertulisnya dia naik, sebenarnya dia kan buta tuh ya. Dia buta kok bisa tiba-tiba naik onta apa naik kuda atau naik sapi sampai ke Arab, ceritanya gitu kan lucu. Iya. Iya Bu Aisyah, dia orang Uzbekistan itu. Yes, betul. Dia bukan orang Arab. Bu Aisyah, jadi kalau mau dilihat bahwa nabinya mereka itu kan mati di tahun berapa? 610 ya? Betul nggak? Iya. Nah, berarti dari 610 itu ada tenggang waktunya sampai 300 tahun kemudian muncullah si Bukhari, muncullah si Ahmad, begitu kan Bu ya? Betul. Iya, si Muslim. Jadi kalau
RT 6 ini suka menggunakan hadis itu sebagai tolak ukur, itu kan bukan wahyu tetapi cerita atau tuntunan. Apakah itu bisa dipercaya? Tentunya tidak, atau iya, menurut Ibu gimana? Karena mereka ini kan sebenarnya kan umatnya ulama, bukan umat Allah. Karena Allah sudah jelas menuliskan, ya, Ya, menuliskan yes. apa, ya. Allah itu nggak nyuruh mereka itu percaya sama kitab-kitab setelahnya, harus sebelumnya, gitu loh. Nggak ada itu rujukan dari Al-Quran atau perkataan Allah, ya. Mereka harus mengikuti kitab-kitab sesudahnya, nggak ada. Justru harus tanya sama yang membaca kitab-kitab sebelumnya. Harus mengimani kitab sebelumnya kan. Contoh apa kitab sebelumnya yang diimani? Ya, itu tadi Taurat, Zabur, dan Injil, bukan kitab sesudah Quran. Kalau hadis ini kan kitab sesudah Quran. Iya, betul. Paham ya teman-teman ya? Justru mereka ini memang dididik dan didoktrin sama ulama, akhirnya mereka mengikuti ulama. Allahnya sendiri nggak bilang kalian harus mengimani kitab-kitab setelah Quran, nggak ada. Sebelum Quran harus diimani, bukan mengimani sesudah Quran. Sesudah Quran apa? Ya itu tadi, karangan hadis ini, karangan ulama ini, ya, kitab ini. Kitab sesudah Quran kan banyak, termasuk hadis. Justru Allah nggak pernah nyuruh itu. Ya, itu juga udah bertentangan dengan apa Perkataan namanya? Allah. Ya, Bukan Bu, apa yang mereka pikirkan bahwa tulisan-tulisan atau wahyu yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad itu masih original. Padahal Quran itu kan ditulis sama Umayyah atau gimana Bu? Ya, jadi gini teman-teman ya, mereka sendiri kan nggak tahu, mereka tahunya oh ini awam ya. Yang nggak awam pun juga mereka nggak ngerti, mau S2 pun mereka taunya Quran ini asli bla bla. Mereka nggak pernah baca itu kan, bahwa Quran itu sudah direvisi 1924 di Kairo. Itu mereka nggak baca, dan mereka nggak pernah tahu, banyak yang nggak tahu bahwa Qurannya itu sudah dibakar sama Utsman. Itu Iya. mereka banyak yang nggak tahu di situ. Permasalahannya di situ teman-teman. Mereka kan yang penting bacaan sholat, ya, ayat kursi hafal, ayat al-fatihah, selesai. Tapi nggak pernah mau tahu itu, oh Qurannya yang benar itu sudah dibakar sama Utsman. Kan itu nggak pernah tahu mereka. Dan mereka nggak tahu bahwa Quran itu sudah direvisi 1924 di Kairo. Kalau mereka nggak malas kan itu keluar semua itu zamannya sosial media. Di tahun berapa itu Ibu? 930 apa 735? Apa itu? Di Umayyah. 24. Bukan, Hah? bukan. Iya, sekitar segitu. Dibakar sama. Nah, nggak jelas kenapa sampai dibakar itu, nggak jelas, nggak ada yang demo tuh. Iya, Kalau iya. dia terjaga, kan mereka kan tahu, oh ya Quran tuh terjaga, dijaga sama Allah. Tapi kenapa dibakar kan nggak ngerti kan? Sampai dimakan kambing, terakhir dibakar sama Utsman. Makan kambing. Nah, alasannya apa nggak tahu, kenapa Utsman tuh bakar semuanya. Jadi Bu Aisyah, itu manuskrip asli dari Al-Quran itu sudah tidak ada lagi Bu ya? Karena Nah sudah kan dibakar lucunya sama... gini, yang di Birmingham itu kan cuma 2 lembar. Nah itu sekarang sampai sudah berapa itu? Itu kembangannya dari mana? Sementara yang asli cuma 2 lembar di Birmingham gitu. Izin menambahkan. Jadi begini, kalau secara konteks manuskrip itu memang mereka cuma punya 22, salah satunya memang paling tua di Birmingham ya. Kemudian itu yang paling mendekat agak banyak itu di Topkapi itu di Turki ya. Cuman tapi nggak bisa, yang di Topkapi itu kan ditutup, karena kan itu masih tapi ada Bu, diragukan. sarjana Muslim mereka juga mengakui. Jadi sebenarnya ini kita juga minta mereka baca buku ataupun lihat videonya Munim Siri. Enggak, yang di Topkapi teman-teman kan pernah lihat. Ilmuwan Kan? Islam yang jujur, dia menyatakan bahwa memang memang nggak pernah lihat Bu itu karena memang ditutup. Cuman ada tulisan dari ilmuwan Islam yang menyatakan bahwa yang di Topkapi itu memang terdapat perbedaan yang signifikan. Itu yang pertama kesimpulan mereka. Dan ini bukan zaman Utsman. Jadi benar, zaman Utsman itu udah nggak ada lagi.
setelahnya Umayyah baru ada. Jadi baik di Tokapi maupun di Birmingham itu bukan zaman Utsman. Itu zaman setelah Utsman. Iya, Nah, makanya jadi di Topkapi pun itu kan sudah itu diragukan karena memang nggak ada itu sampai ditutup, diganti lagi kan ada bekas-bekasnya tutup-tutupan itu. betul. Itu artinya gini, yang di Tokapi di Birmingham itu ada tulisan yang sudah dihapus, diganti dengan tulisan baru dengan huruf yang baru. Jadi itu secara saintifik ya, secara arkeologis. Jadi kayak akhirnya Munim Siri memilih pendekatan jujur bahwa memang seperti itu. Nah, cuman Munim Siri nembak, Alkitab pun begitu. Tapi Munim Siri lupa. Tidak pernah Alkitab mengklaim ini diturunkan dengan sempurna, ini diturunkan terjaga. Gak ada. Nah, Munim Siri bodohnya di situ. Tapi masalah yang tadi Ibu sampaikan memang diakui. Ulama-ulama Muslim yang terpandang saat ini mengakui itu. Itu nggak bisa lagi ditutup-tutupi. Apalagi udah era internet. Ya, Gitu. makanya Jadi kan makanya yang di Topkapi itu kan udah ditutup sudah berapa tahun yang lalu kan, nggak bisa dibuat umum karena itu tadi takut banyak yang kritis, akhirnya itu udah nggak bisa. Saya waktu ke sana itu udah nggak bisa masuk. Ya, Ibu boleh bertanya lagi, Bu ya. Saya pikir Ibu orang yang dan itu sudah cerita, ini ada yang naikin. Sebentar dulu Pak Li. Aska Malik, Islam Kristen. Islam, Hmm. Bu. Jangan ngerekam lah. Kalau mau ngerekam kamu turun aja lah. Enggak ngerekam. Oke, Pak Aska, puasa. Ya, Oke, apakah Nabi Muhammad juga menjalankan puasa sebulan penuh seperti kalian umatnya? iyalah. Iyalah Anda baca atau iyalah gimana ini? Anda tahu dari mana? Enggak maksudnya itu, ajaran-ajarannya itu. Ya, Enggak, terus. iyalah itu maksudnya dia menjalankan puasa juga atau tidak? Itu Iya, pertanyaan. iya. Tahu dari mana Anda bahwa dia menjalankan puasa Ramadan sebulan penuh? Ya, terus. Lu tahu dari mana kok? Iya terus gimana sih? Kamu tahu dari mana Pak Aska? Ya, kata sejarahnya nabi-nabi. Di mana tertulis sejarahnya bahwa dia menjalankan puasa Ramadan sebulan penuh? Ya. Ya, Kok oke, iya, cuma iya, satu, iya. belum. Hah? Ini aja, enggak cuma lihat-lihat. Lihat di mana Anda bahwa tertulis atau lihat di mana bahwa jadi teman-teman ya di bawah ya kita lihat ya kualitas umat Islam ini ya itu Ya. memang benar membaca atau dengar atau memang bohong. Ini antara tiga ya. Sekarang kita buktikan ya. Pak Aska sekali lagi, apakah Nabi Muhammad menjalankan ibadah kewajiban Ramadan sebulan penuh atau tidak? Iya. Iya, Anda tahu dari mana kalau iya? Iya kan soalnya kan kalau dihitung-hitung Jangan jauh. dihitung-hitung, Pak. Ya. Pertanyaannya Anda bilang iya dia menjalankan. Anda tahu dari mana? Iya ada dari ajaran dari kitab dari Kitab ini, apa kitab. namanya? Ini ruang publik. Silakan tunjukkan. Iya. Di kitab apa? Soalnya kan saya kan di perantau jarak apa itu maksudnya cermati itu kalau ya di rumah baru bisa diterangkan. Kalau di sini kan enggak fokus kayak gitu-gituan. Kita aja kan cuma Belajar ngomong dulu, Pak. Terus ingat ya, Pak. Sekali lagi ini ruang publik. Ini bukan masjid atau tempat pengajian. Nggak butuh dalil. Ya. Lanjut dulu. Siapa namanya? Ya, Bunda? Ibu boleh kita lanjut. Apa namanya? Menurut pandangan Ibu, Muhammad itu apa namanya? Nama atau gimana ya bahasanya ya? Atau diandaikan atau seorang tokoh atau lain-lain, Bu. Karena ada pemikiran mengenai di zaman Umayyah mengenai masalah Muhammad. Apakah dia hanya sekedar tokoh fiksi atau betul-betul dia nyata?
Lah itu Pak ya, sebenarnya makanya yang kebingungan kan di situ ya. Contoh-contoh yang sekarang ini ya, mereka nggak pernah tahu gambarnya, mereka nggak tahu apa, tapi sandalnya tahu, rambutnya tahu. Nah tokoh sebenarnya ada atau tidak itu kan, makanya kan kita sering tanya, di luar keislaman ada nggak yang mengakui ini ajaran ini atau tokoh ini? Nggak ada kan? Ya. Nah nama Muhammad sendiri kan itu kan banyak. Dalam arti gini, nama Betul, aslinya kan betul. bukan Muhammad itu kan namanya Katem gitu. Iya, iya. Nah sampai jadi Muhammad juga ceritanya bagaimana kan juga tidak pernah dijelaskan. Ya, makanya kan sering tuh apologet Kristen bilang, coba ya jelaskan kita di mana di luar keislaman yang mengaku Islam dan ada yang mengaku tentang sosok Muhammad ini. Nggak ada. Ya. Kalau Yesus dan pengikutnya jelas diakui di luar kekristenan. Contoh yang mudah ya. Ya, tokoh kekristenan atau di zaman Yesus diakuin. Contohnya apa? Di Turki tadi. Banyak situs-situs tuh yang menyatakan bahwa itu Bunda Maria sampai terakhir tempatnya. Saya ke sana. Ya. Paulus gerejanya dia di mana ada semua. Kalau kita ikut tur pasti ditunjukin itu semua. Mau yang ikut tur Islam atau siapapun atau Hindu tetap itu ditunjukkan. Nih Bunda Maria dari waktu dia diasingkan itu ya habis ditangkapnya Yesus itu ke situnya dikasih tahu nih tempatnya itu jadi akhirnya jadi kapel itu. Jadi ada di luar kekristenan tertulis, sejarahnya tertulis diakuin. Nah sekarang kalau Islam, di luar keislaman ada nggak yang ngakuin? Apalagi sosoknya ini. Ya. Jadi menurut Ibu, dia hanya berupa tokoh aja ya yang diagungkan. Ya kalau tertulisnya kan begitu Pak. Tentang kebenarannya kan ya itu tadi ya. Karena kan kita kalau ngomongin masalah iman kan memang susah ya Pak ya. Mereka mengimani, nggak tahu itu ada atau enggak kan mereka mengimani. Ya makanya saya pernah dan banyak berdialog dengan mereka. Saya bilang, menurut kalian saya hanya bertanya, Muhammad itu siapa? Ya, mereka hanya memberikan suatu jawaban yang bagi saya ya terlalu dangkal. Saya mau bertanya mengenai kepribadiannya dia, siapa dia. Tapi mereka nggak bisa jangkau sampai ke akar-akarnya. Iya karena mereka nggak pernah itu tadi. Mereka cuma didoktrin bahwa oh Muhammad itu utusan selesai sampai di situ. Tanpa ulama-ulama atau ustadznya ini membacakan atau menyuruh mereka sama-sama ayo buka itu sejarahnya Nabi Muhammad ceritanya itu Sirah Nabawiyah apa kan mereka nggak pernah tahu. Ya. Kalau menurut cerita yang di Sirah Nabawiyah kan lucu nih ya, si Katem ini kan anak buangan dan tidak diharapkan oleh ibunya sendiri, ditolak dia. Sampai diasuh sama siapa aja itu. Cuman kalau mau dibongkar sejarah nanti mereka tersinggung. Nah itulah. Yang mengenai masalah apa namanya Gua Hira juga. Iya. Tapi pokoknya ya, kalau kita mendengarkan apa Buya Sakur itu ya, yang aku lucu setelah aku dengerin itu iya ya, umatnya ini kenapa ngikutin wong yang terdekat saudara paman-pamannya aja nggak mau lo ngikut. Karena kan tahu si Katem ini bagaimana. Saya suka ikut ceramah dia, Bu, karena Iya. apa yang dia utarakan itu dia kan kalau boleh dikategorikan ya ahli dan dia belajar di Libanon, di Mesir. Oh, iya, karena dia profesor ya, jadi nggak gini loh teman-teman, poinnya gini, yang terdekatnya Muhammad aja nggak mau lo ngikutin dia jadi Islam. Iya, Sampai pamannya pun yang tersayang ya, nggak mau itu nggak ikut. mau. Iya, sampai mati pun Sampai dia nangis-nangis dia nggak mau. Karena Iya. dia tahu Muhammad tuh ponakannya gimana. Ya kan dia tahu bahwa ponakannya itu suka halu. Kena sihir kan 6 bulan itu. Ya kan? Jadi bagaimana paman-pamannya mau percaya sama ajarannya wong dia pernah halu gitu. Nah yang aku lucu nih pengikutnya.
Kenapa kok masih ikut? Pamannya itu kan banyak gitu, pamannya dia kan banyak gitu. Ya, nggak mau satu pun nggak ada yang ikut ajaran Islam. Sampai yang paman yang tersayang itu. Ya lanjut. Kayak kata Bang Edis, satu-satunya nabi yang kena sihir ya dia. Itu memang itu tertulis. Itu mengalami halusinasi 6 bulan loh. Bisa bayangin nggak 6 bulan tuh mengalami halu. Dan omongannya dijadiin kepercayaan itu kan kenapa nggak mikir? Umatnya karena nggak tahu. Jadi gini ya teman-teman ya. Permasalahannya mereka nggak pernah baca hadis. Jadi nggak tahu. Ya. Coba mereka baca, baru akan berpikir nanti. Keluar itu pikirannya kayak gitu. Karena mereka nggak baca. Iya, saya ingat ucapannya si Buya Syakur. Dia bilang pada waktu dia bertemu dengan Gus Dur, terus dia bilang, kita ini kan paham dan mau lepas salah, mau pegang erat-erat pun salah. Nah, di situ saya menganalisa ucapan dia bahwa dia mau pegang betul-betul tapi salah, mau lepas pun salah. Mungkin dia dalam keadaan dilema. Bagaimana menurut Ibu? Ya sekarang itu kan mereka itu Pak, kalau kita ngomong iman kan susah. Dan sekarang kita ngomong yang tertulis itu aja sih. Apakah dengan yang tertulis imannya masih itu kan udah kembali ke mereka sendiri Pak? Iya. Ya. Kalau kita nggak maksakan iman, kalau iman tuh udah susah Pak. Cuman yang tertulisnya bagaimana itu kita tunjukkan supaya mereka juga mungkin dari 100 orang mungkin ada 1-2 orang gitu kan yang berpikir ulang dengan iman mereka. Benar nggak? Ngapain dia mereka mengimani sesuatu yang buta? Kan itu. Oke, sebentar Kak. Atam Ile, selamat pagi. Atam Ile 1. Atam Ile 2. Iya, selamat siang. Selamat siang. Ada yang mau ditanyakan atau mau ditanggepin? Islam atau Kristen kamu? Islam, Bunda. Oke. Oke. Silakan, bisa membantah ini data ini. Silakan. Data apa itu? Ya Pak Atam. Pak Atam. Iya. Puasa hari ini. Iya, puasa. Apakah Nabi Muhammad juga menjalankan puasa sebulan penuh seperti kalian? Tuh kan Bisa kebingungan. pertanyaannya begitu. Lah, puasa Ramadan itu kewajiban nggak? Wajib. Oke, wajib dilakukan oleh siapa? Oleh semua manusia yang beragama. Apa? Termasuk Nabi Muhammad atau tidak? Termasuk para nabi. Nabi siapa aja? Termasuk para nabi-nabi terdahulu. Oke, di mana validasinya bahwa Nabi Muhammad juga menjalankan puasa Ramadan sebulan penuh? Yesus saja puasa. Jangan lari ke Yesus. Yesus nggak pernah puasa Ramadan 30 hari. Yang pertanyaan saya puasa Ramadan. Jangan lari ke Yesus. Pertanyaan saya, apakah Nabi Muhammad juga menjalankan puasa Ramadan Yesus sebulan saja penuh? Yesus Apa Yesus saja kan puasa kan? Iya, tapi dia nggak puasa Ramadan. Yesus saja kan Pertanyaannya puasa Ramadan. Kenapa puasa Ramadan? Apakah nabimu juga menjalankan puasa Ramadan? Ya jelas. Di mana tertulisnya? Dia penutan. Di mana tertulisnya? Kamu tahu dari mana? Dari Al-Quran. Al-Quran surah maupun berapa hadis. bahwa Nabi Muhammad? Al-Quran atau hadis? Al-Quran maupun hadis semua keterangan dalam Oke, dalam satu-satu. kewajiban berpuasa itu ada Oke. semua dalam.
satu-satu Al-Quran surat apa bahwa memvalidasi tertulis Nabi Muhammad menjalankan puasa Ramadan sebulan penuh? Surat apa? Kita buka sini. Di surah mana? Ibu ini apa ya? Di surah mana kok ibu ini? Di surah mana? Jangan ibu ini. Punya pemikiran dan punya pemahaman. Saya ngikutin kamu di surah mana yang tertulis Nabi Muhammad menjalankan puasa Kan Ramadan begini sebulan Ibu, penuh. kita ini kan umatnya Turun. Nabi Muhammad. Ngabisin kuota. Ya. Kalian bilang di hadis sama di Quran mana kita buka sama-sama bahwa tervalidasi tertulis itu bahwa Nabi Muhammad menjalankan puasa Ramadan sebulan penuh, kan itu. Iya. Gadis Toraja, Salam, selamat pagi apa siang ini ya? Selamat pagi, Gadis Toraja, buka mute-nya. Tuh udah kundang tuh, Gadis Toraja, Salam, selamat pagi. Halo, Gadis Toraja. 1. Oke, turun. Di sini gitu, kalau nggak dijawab waktu dipanggil turun, takutnya nge-report. Silakan teman-teman. Teman-teman Islam kalau mau naik silakan ya. Iya, jarang dongeng. Bu, sambil menunggu yang mau naik, saya mau bertanya lagi ke Bu Aisyah, boleh? Iya Pak, pokoknya saya masih bisa jawab, saya jawab. Kalau enggak ya saya nggak memaksakan diri saya. Silakan. Ya, kita nggak harus dipaksakan, Bu, kan kita dialog menunggu yang lain naik. Kalau menurut pandangan Ibu, bagaimana yang namanya Isra Miraj? Ya, apakah masuk akal, Bu, manusia? Ya kan sudah jelas Pak, ya. Edi Wakari, selamat pagi. Ada tamu Selamat pagi, shalom. Salam Kristen Islam Pak, Bang. Oh, Kristen. Oke, silakan. Ada yang mau ditanya, mau ditambahkan? Masih dengar monitor dulu. Saya baru masuk. Oke, itu siapa namanya? Togi. Selamat malam, selamat siang. Assalamualaikum. Ya, Anda Islam Kristen? Islam. Silakan Kak Aisyah. Mana Kak Aisyah? Turun. Halo. Iya, Kak Aisyah turun. Kenapa turun, Kak? Bagaimana? Oke. Anda Islam? Iya. Ada yang mau ditanyakan? Saya mau tanya, kamu Kristen? Kena report si Aisyahnya, kena report. Saya tanya kamu atau kamu tanya saya? Saya tanya kamu karena kamu tamu. Aku moderator di sini. Oh iya, silakan. Kamu Islam atau Kristen? Oh, Islam tadi ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Loh, kamu bilang kamu mau tanya atau kamu yang ditanya? Oke, kalau kamu mau nanya silakan. Oh, oke. Bisa jawab tidak? Kalau kami bisa jawab, kami pasti jawab. Kamu bisa jawab tidak? Tanya dulu lah. Tanya. Waktu ayam berkokok 3 kali itu Simon Petrus itu siapa punya ayam? Nggak tahu Pak. Tanya aja lah sama orang itu langsung. Berarti tidak bisa jawab dong. Kalah toh 1-0. Itu boleh saya jawab Pak? Apa? Jawab, coba jawab 1-0. Bapak ini nggak sehat. Nggak sehat. Dia ayam hutan kok.
Ayam hutan kan juga banyak. Loh, itu sama punya ayam loh, ayam hutan bagaimana? Dengar Mana? dulu, jangan nyerocos. Orang mau jawab nggak bisa kamu itu. Ya, tidak bisa jawab toh? Belum, bukan nggak bisa jawab, kamu nggak kasih kesempatan orang Oh ngomong. ya, oke, lanjut. Diam dulu mulutmu tuh. Oke. Orang jawab itu bukan seperti kamu nyerocos, kan dipikir dulu, lihat datanya dulu. Ya, waktu Ya. itu Simon Petrus itu berada di Imam Besar Kayafas. Ya, di mana Simon Petrus berada ketika dia menyangkal Yesus lalu berkokok ayam 3 kali, di mana dia berada di tempatnya Imam Kayafas. Di mana? Jadi bisa dipastikan bahwa itu ayam miliknya Imam Kayafas. Demikian. Mana di situ ada tulis pemilik ayam? Tidak ditulis. Kita ini manusia berpikir ya. Anda aja bisa suruh kami tampilkan data, tapi kalian tidak pernah membawa data di tempat ini atau di mana room Berarti Kristen. Coba, kan coba tidak ada kamu data. katakan, dengar dulu. Ya, Simon Petrus ketika itu berada di rumahnya Imam Kayafas. Yang jelas di situ adalah ayamnya Imam Kayafas dong. Masa ayam orang masuk ke situ? Enggak ada hubungan. Udah kabur, Bu. Enggak, udah diturun. Enggak ada Ayamnya hubungan udah kabur. dengan iman kekristenan. Jadi gini, iman Iya, kekristenan tidak ada tertulis memang karena tidak ada hubungan, karena mereka tanya ya kita jawab dengan akal aja. Sebenarnya tidak ada kepentingan untuk iman Kristen itu ayam itu nggak ada. Ya makanya kan? nggak usah dijawab Nah, biar dia apa nama tahu jawabannya. Kan menurut para ahli, kan Simon Petrus berada di tempat itu. Masa ayam saya bisa berkokok di situ, kan tidak mungkin. Nah, kan begitu logikanya. Ngomong itu harus pakai logika, katanya Islam itu logika duluan baru iman, tapi logikanya kok nggak ada sama sekali. Ya, terima kasih. Maaf kalau saya lancang menjawab. nggak apa-apa kan. Nah, Bu, itu kan orangnya sakit, Bu. Iya gini loh, makanya aku nggak tahu gitu kan, karena aku tahu dia minta dalil pasti ayam siapa yang berkokok gitu ya. Karena kita Ya, udah kan? paham jalur pemikiran Kita- mereka. Apa, Nak? Ya. Kalau Iman kita pikir secara logika ya, masa ayam saya terbang ke situ kan? Begitu. Aduh, Kita berada di rumah Bunda Lena yang berkokok ya ayam Bunda Lena dong. Masa ayam saya kan begitu. Tapi- Mereka itu kalau pakai bacot kita lawan pakai bacot juga supaya tidak ada celah untuk mereka menghujat gitu loh. Dengan mereka tuh enggak boleh takut. Asal jangan kita menghujat mereka. Di mana mereka masuk yang tidak masuk akal kita bantai dengan tidak masuk akal juga. Jadi satu-satu. ayam Prabowo. Ada Masa ayam Prabowo ada berkokok di situ kan tidak mungkin memang lah. Otak itu di mana otak? Enggak sekolah mungkin. Banyak itu mereka bertanya, mamanya Paulus, bapaknya Paulus, terusnya ayam yang berkokok. Itu kan tidak ada manfaatnya sama sekali di dalam iman. Kok pertanyaannya remeh-temeh begitu, kita jawab dengan remeh-temeh juga. Asal masuk akal gitu loh. Maaf ya, saudaraku. Silakan lanjut. Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan berjumpa lagi bersama saya. Ya teman-teman, bagaimana pendapat teman-teman setelah menyaksikan video yang baru saja kita saksikan? Saya harap teman-teman bisa tulis di kolom komentar supaya kita bisa berdiskusi dan kita bisa saling berbagi pendapat di dalamnya. Nah, setelah menyaksikan video ini, ada satu hal yang bisa kita pelajari bersama, yaitu tentu di zaman sekarang banyak orang berbicara tentang Tuhan Yesus dan Alkitab. Namun tidak sedikit juga yang menafsirkan Alkitab hanya berdasarkan pendapat pribadi tanpa melihat konteks, sejarah, atau makna aslinya.
Padahal kita hidup di era digital sekarang ini ya. Tentu sekarang ini sangat mudah untuk mencari informasi dari berbagai sumber, termasuk sejarah, budaya, bahasa asli Alkitab, dan penjelasan para ahli. Karena itu, jangan mudah percaya pada satu potongan video atau satu pendapat saja. Marilah kita belajar untuk memeriksa kembali setiap informasi dengan bijaksana. Dan tentu kita sebagai orang percaya, kita juga tidak perlu terpancing untuk berdebat tanpa tujuan. Lebih baik kita terus belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga ketika ada pertanyaan atau perbedaan pendapat, kita bisa menjawab dengan kasih, menjawab dengan lemah lembut, dan tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Kiranya pembahasan ini semakin mendorong kita untuk mencintai firman Tuhan, bertumbuh dalam iman, dan menjadi berkat bagi setiap orang. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Jika video ini memberkati teman-teman semua, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Dan silakan juga bagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman agar semakin banyak orang diberkati. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.